apa diberikan suatu pemahaman berdasarkan logika, dia akan ngerti, oh iya ya benar. Misalkan tidak ada bukti keberadaan Ubaidillah, baik itu tercatat ataupun bukti prasasti ataupun bukti keberadaan lainnya, tidak ada. Tapi untuk beberapa orang, tapi kan menurut ulama-ulama itu ada Ubaidillah. Nah, kita kan nggak bisa untuk apa? Untuk menekankan logika kita kepada pemahaman dia. Bahkan sampai saat ini, kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa Ba'alawi adalah zuriat Nabi itu hanya berdasarkan husnuzon mereka kepada ulama-ulama terdahulu yang dimana mengakui Ba'alawi sebagai zuriat Nabi pun berdasarkan husnuzon. Itu aja. Silakan dilanjut. Ya, setuju apa yang dikatakan Om Logika. Jadi memang logika atau dalil itu kita utarakan sesuai kapasitas keilmuan orang itu atau nalar orang itu. Begitu Om Logika ya. Betul Pak. Jadi kita harus juga melihat kapasitas dari orang yang berhadapan dengan kita. Betul. Seperti Bapak masuk ke roomnya Pak Salman nih. Kalau Pak Salman, kalau Bapak ngomongin keilmuan secara logika, dia nggak akan masuk Pak. Dia bakal nanya keimanan Bapak tuh. Ya betul. Ya, betul. Gitu Pak. Ya seperti Gus Wafi dengan Gus Rumel bertemu dengan Alkemi atau dengan Tepukori, ya itu udah tingkatan dalil gitu ya. Bang Citrun. Tapi untuk kelas-kelas bawah, saya umpamakan bertemu sama Om Sakera, Haji Sakera, mungkin dengan logika aja udah cukup sebetulnya. Bang Citrun. Iya. Waduh, Ya itu kurang tahu sebutan saya. lah itulah. Sebutan lah. Ya Wak, kan gini, Ustadz Wafi juga kan mempertanyakan bagaimana kalau diminta kitab sejaman, terus mana kitab sejaman dari apa dari Siti Hadijah, siapa? Siti Fatimah. Fatimah dan lain-lain gitu kan. Mana kalau tidak ada berarti orangnya tidak ada. Kok ini secara logika kita kok bisa dia mengucapkan kata-kata seperti itu kan? Kok bisa gitu? Kok ada pemikirannya seperti itu? Kita sama-sama tahu bahwa keberadaan tokoh-tokoh tersebut itu dijelaskan secara hadis dan di mana banyak disaksikan oleh para sahabat dan orang-orang di zamannya dan dituliskan beberapa waktu setelah zamannya atau setelah kewafatannya. Bagaimana beliau bisa mempertanyakan seperti itu? Itu kan nggak ngerti saya. Siap, ini intermezzo dulu sebentar ya. Kesesatan Habib Rizik di Ciamis menganggap Sunan Gunung Jati itu menikahi ibunya. Nih ya, dengerin. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Ini kekeliruan. Saudara Santang itu ibu, bukan istri. Gimana sih? itu salah download buku kayak itu. Komplak. Itu judulnya salah itu, bukan Ibu. bukan HBS, HRS. Itulah kenapa kalau kita nggak ngerti itu disuruh dia. Karena ketika kita berbicara akan semakin memperlihatkan kebodohan kita. Makanya kita doakan Habib Rizik Syihab itu cepat sehat, bisa roadshow lagi kemana-mana, semakin banyak kalamnya, semakin banyak ceramahnya, semakin menampakkan kesalahannya. Man kasuro kalamuhu. Pakot kasuro makota tuhu. Wah, Benar. Kualat itu. Udah Itu apa itu di ceramahnya Bapak Habib Rizik Syihab ya, waktu menjelaskan tentang apa silsilah tadi, udah salah ngomong takbir lagi tadi. Sampai dengerin deh aja, denger sampai beres deh itu. Udah ngomong kenceng salah takbir. Ya kan sama juga seperti Pak Muhdor itu. Pak Muhdor Kalau itu kan kata juga Gus gitu Mus, ketika 4 madhab itu. kalau kata Gus Mus itu takbir zaman sekarang itu sudah rendah sekali. Takbir itu untuk menghasut orang, takbir itu untuk jual dagangan, takbir itu untuk menghina orang gitu loh.
Jadi derajat takbir sekarang ini udah rendah sekali, gitu loh. Kata Gus Mus begitu. Ketika Yang mereka merendahkan marah, adalah orang Islam sendiri. karena mereka waktu meneriakkan takbir itu merasa mereka yang besar, bukan mereka merasa rendah. Seharusnya ketika kita meneriakkan takbir kita merasa lebih rendah dari apapun, tapi mereka tidak. Ketika mereka teriak takbir mereka merasa pongah, merasa lebih besar. Inilah suatu kata yang maknanya tidak sesuai dengan situasi dan yang menyampaikan menjadi dalam masyarakat berangsur-angsur maknanya berubah gitu. Yang tadinya maknanya besar, maknanya sebagai penyemangat dalam sebuah peperangan atau bagaimana, tiba-tiba digunakan dalam suatu ceramah yang tujuannya untuk kepentingan. Jadinya seperti inilah. Jadi nggak ada ruang diskusi ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Kalau Kita kata masuk dulu Mbak Alawi, bukan disuruh sahadat Kang Citrun. Saya mau jadiin samsak. Izin turun dulu ya semuanya ya. Makasih semuanya. Ya, Izin dulu. Adipati, mohon maaf lahir batin Adipati. Iya, mereka banyak blundernya. Pertama, jangan ikut campur nasab orang. Mereka ikut campur ke nasab Wali Songo. Terus mereka mengatakan Robito itu sangat teliti dalam meneliti nasab. Nah sekarang adanya fenomena Habib Rizik yang sembarangan mencatut-catutkan historia biografi seseorang dengan asal-asalan, itu gimana itu? Mungkin itu salah satu dari karomahnya mungkin. Berarti nanti itu gini loh, kalau dipahami begini loh, nanti setiap keturunan Syarif Hidayatullah itu anak yang bermasalah. Kenapa? Dia terlahir dari persetubuhan antara ibu dan anak. Bahaya itu. Makanya harus minta maaf, kita desak dia itu. Iya, harus didesak itu biar minta maaf, itu blunder itu. Sebetulnya kita Makanya nggak kalau membenci dapat mereka. informasi itu jangan langsung dikemukakan, dicek dulu lah, Apalagi minimal pakai ada takbir. second opinion lah. Yakin banget kan? Kalau pakai takbir itu yakin banget itu. Takbir. Ampun. Ya begitulah Pak. Saya tadi dengerin tadi di salah satu di video gitu. Udah kenceng, salah bilang takbir lagi. Ya udahlah saya bilang. Kata orang Jawa itu gedang godok. Kalau saya mengutip dalilnya Bruce Lee itu bilang, saya nggak takut dengan orang yang ingin menguasai satu jurus, 1000 jurus dengan satu latihan. Tapi saya lebih takut dengan orang yang ingin menguasai satu jurus dengan 1000 latihan. Ya, tapi Bruce Lee yang mana nih? Bruce Lee yang Oke, suka tahu. ngomal itu kah atau yang mana nih? Bruce Lee ini yang udah almarhum itu ahli kungfu. Oh, kalau itu Bruce Lee Wacau. Kalau yang kita omongin ini Bruce Lee Kacau. Ya tentunya gini Pak, makanya kalau dalam setiap pembahasan kita tuh jangan terpancing melebar kemana-mana gitu. Fokus aja kepada keberadaan dari Ubaidillah gitu. Jangan ngomongin A, B, C, D. Tanya aja Ubaidillahnya ada apa enggak? Nggak ada, jawabannya nggak ada. Mereka itu nggak punya mental diplomat ya. Kalau aku lebih ngomongin fakta aja. Ya justru tadi aku masuk Salman Ghazali bicara fakta, aku dibilang menghina. Suruh sahadat lagi. Nggak bisa Iya bicara gitu, sebelum Passwordnya sahadat ya. Karena Passwordnya sahadat dibilang di sana itu. aku Kristen katanya, karena wajahnya wajah Cina. Gini, Bang Citrun gini loh. Ketika Bang Citrun mengatakan, kamu Islam bukan? Ya saya Islam, coba sahadat kan diikutin. Ya kalau kamu benar Islam nih ya, kamu harus percaya nasabnya Habaib. Kalau kamu nggak percaya, ya kamu bukan Islam. Kita salah juga.